Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu mahasiswa RPL TBD. Semuanya sehat ya? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, jadi kita berjumpa lagi di pertemuan keempat untuk mata kuliah biologi sel dan genetika. Ya, seperti biasa, silakan untuk ketua memimpin doa. Dan berikut untuk teman-teman dan gurunya. Sebelum kita mulai sesi keempat, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Silakan, Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Agus ya selaku ketua untuk PJ mata kuliah biosel genetika. Dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasi ya, hadir tepat waktu pada sesi kuliah kita via Zoom meeting. Dan sebelum kita kuliah, nah ini saya pastikan semuanya bisa on kamera ya. Dan sebelum materi sebelumnya diharapkan sudah di review, Anda baca, sudah di-share materinya di SIAKAD maupun Edlink ya, di Sevima Edlink untuk materi bentuk PowerPoint, modul, dan dipastikan setiap ada sesi kuis dan tugas Bapak Ibu tidak lupa mengerjakan. Sesuai batas waktu ya, karena kadang kalau terlewat ada yang lupa tidak tepat waktu, maka pastinya tidak bisa mengumpulkan ya, karena sudah tertutup oleh sistem. Terima kasih dan harapannya ini nanti kuliah keempat, Bapak Ibu lebih semangat ya belajar biologi sel dan genetika. Materi-materi sebelumnya, tolong jangan dilupakan terkait pengantar sel, jadi terkait bentuk ukuran sel Anda paham, kemudian apa itu tipe sel, organela sel, kemudian selain itu adalah tentang dinding sel, membran plasma, dan hari ini terkait pertemuan keempat kita akan belajar materi tentang inti sel atau nukleus. Sudah ada gambar tentang inti sel? Sudah paham apa itu inti sel? Sudah, Kalau Bu. belum, sudah? Contohnya apa sih inti sel? Yang punya inti sel apa contohnya? Ada yang tahu? Contohnya yang punya inti sel apa? Sel darah apa? Kalau misalnya dibicarakan lagi ya, terkait dengan seorang teknisi pelayanan darah, belajar biosel. Jadi harus paham nih sel darah, misalkan yang punya inti sel sama yang tidak itu apa saja. Nah, kalau leukosit bagaimana? Apakah dia punya inti sel? Nah, mari kita bahas ya. Saya share screen untuk materi hari ini ya terkait dengan inti sel atau nukleus. Jadi hari ini Bapak Ibu semoga bisa memahami sebenarnya apa itu inti sel dan peranannya ya, karena sel kita manusia merupakan multiseluler, memiliki banyak sel dan di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Jadi harapan di sini mahasiswa bisa menjelaskan ciri dan fungsi dinding sel, membran sel, dan inti sel atau nukleus. Itu yang kemarin kita bahas nyambung dengan topik inti sel ini. Jadi nanti paham apa sih peranannya, bagian-bagiannya, lalu hubungan materi genetik pada nukleus tersebut. Konsepnya, jadi kembali lagi saya ingatkan terkait dengan konsepnya dulu ya. Lalu sejarah sel itu meliputi apa saja ya. Lalu terkait dengan biokimianya, jadi ada beberapa komponen kimia sel. Nah, setelah Anda memahami ini, ya kemudian kemarin belajar tentang bagian-bagian dari penyusun sel ini, maka kita sampai sudah juga sampai mekanisme transport ya kemarin itu, jadi transport aktif dan pasif. Jadi semua ini mohon dipahami, ada istilahnya benang merah, semua saling berkaitan, benar-benar dipahami apa itu tentang sel. Ya, kita sekarang masuk di sini, dalam organisasi itu juga ada inti sel ya. Nah, baik, setelah ini Anda harus paham bahwa seorang teknisi pelayanan darah yang mempelajari mata kuliah
ilmu biomedik, salah satunya biosel ini, ada kaitannya dengan Anda mengerjakan sampel darah ya setiap harinya, produk darah, betul? Ya, jadi yang dikerjakan adalah darah. Jadi sampel darah yang Anda ambil dari pendonor, kemudian Anda olah, Anda simpan, Anda distribusikan kepada pasien. Nah, jadi dalam hal ini penting sekali memahami apa itu sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping darah. Jadi yang punya inti sel siapa ini? Ada yang bisa menjawab? Sel darah putih, Bu. Darah putih, Sel Bu. darah putih, ya. Jadi nanti Anda harus paham juga karena sel darah merah, kenapa? Oh, awalnya dia punya, terus kenapa dia akhirnya tidak ada, seperti itu. Jadi silakan dieksplor informasi terkait dengan inti sel. Dan yang seperti saya sampaikan, boleh dianalogikan ya setiap kita belajar tentang sel ini. Jadi contoh ini adalah sel apa ya yang sebelah kanan ini? Pro atau eu? Kalau mendengar istilah prokariot atau eukariot, ini merupakan sel eukariotik. Nah, Eukariotik. kita boleh analogikan ya seperti semangkok mie ayam bakso. Jadi silahkan dicermati. Untuk selanjutnya materi kuliah kita yaitu tentang struktur dan fungsi nukleus, biosintesis dan materi genetik. Jadi terkait dengan inti sel ini yang merupakan bagian penting dari sel, ya. Di sini ada bagian yang perlu Anda pahami. Ya, kalau di sini terlihat ada nukleolus, jadi anak inti, ya. Kemudian bagian luar ada nuclear pore, jadi ini adalah pori inti. Ada di sini, ini benang-benang kromatin ya. Ini membran nuclear envelope itu atau membran dari nukleolus. Dan berbeda, sama seperti saat kita membahas siapa yang tidak punya, siapa yang punya dinding sel atau yang tidak punya, maka untuk ini nukleus kita bedakan antara sel hewan maupun sel tumbuhan. Ya, ini apa sih bedanya? Maka bisa dilihat perbedaan antara sel nukleus pada sel hewan dan sel tumbuhan di sini ya. Karakteristiknya yang utama dia merupakan organel terbesar. Ukurannya sekitar diameter 5 mikron. Nah, nanti kalau di dalamnya ada nukleolus, matrik nukleus, dan sebagian besar itu gen. Sini ya, 1 nukleolus. Ya, nomor 1 membran. Oh, di sini ya, biar urut nih. 1 nuclear envelope. Di sini ada nukleolus, ini anak inti, dan ini adalah porinya. Ya. Jadi kalau yang membran itu adalah sebelah sini. Ini membran. Nukleoplasma itu adalah ini, yang di bagian tengah. Nukleolus di sini, yang warna ungu ini adalah anak inti. Ya, bisa dipahami? Sedangkan antara, ini ada perinuclear compartment ya. Jadi ada untuk outer membran, sini bedakan apa yang terdapat di dalam ini. Di antaranya disebut perinuclear compartment ini. Sedangkan anak inti itu juga terkait dengan DNA RNA. Ini kan kalau membahas transkripsi atau translasi, nanti kita belajar biologi molekuler terkait dengan materi genetik lebih mendalam. Jadi bentuknya dia bulat, ukurannya sekitar diameternya adalah 0,3 mikron ya. Ya. Jadi fungsinya terkait dengan dari DNA yang diolah akhirnya menjadi RNA itu karena ada transkripsi. Jadi untuk menghasilkan ribosom nanti. Nukleoplasma, dia lebih kental dari sitoplasma. Dan ini adalah bagian-bagiannya ya. Lalu yang utama terkait DNA di dalamnya ini sebagai materi genetik atau terkait dengan informasi kehidupan yang bisa untuk pewarisan sifat. Sedangkan fungsi yang utama kita tahu ini adalah untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel, pembelahan sel, dan membawa informasi genetik. Jadi nanti kita akan membahas sesi genetika atau biologi molekuler ya, tahap lebih lanjut terkait dengan DNA ini, ya, karena ini memang suatu informasi genetik yang terus yang ada diwariskannya pada keturunannya. Jadi pembelahan sel, contohnya apa nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya untuk pembelahan sel. Untuk materi genetik, ya untuk manusia sendiri ada DNA dan RNA. Pernah dengar istilah DNA kan ya? Nah, Bu. Nah, Anda tahu kan letaknya?
di dalam inti sel tadi ya, di DNA itu dalam inti materi. sel. Iya, betul. Dan ada penyusunnya molekul DNA RNA ini. Nanti kita pelajari mendetail ya untuk pertemuan selanjutnya. Lalu terkait dengan dogma sentral yang saya sebutkan tadi bahwa ada tahapan ya. Kalau Anda pernah mendengar protein, ya sebelumnya adalah ada DNA dulu yang ditranskripsi menjadi RNA dan diterjemahkan menjadi protein. Dan inilah protein ini dihasilkan di organel sel. Ada yang tahu di mana letak untuk memproduksi protein ini? Ribosom. Ribosom. Iya, di ribosom ini merupakan pabrik untuk akhirnya ada produk yang namanya protein. Nah, di sini dari proses yang terjadi, sentral dogma tadi untuk molekuler, adanya protein itu, kalau kita lihat misalnya contoh makhluk hidup, maka akan terlihat sifatnya. Kalau ini genetiknya, secara genetik kita tidak bisa melihat, tetapi akan muncul yang terlihat oleh mata, ya sifat dari setiap makhluk hidup itu, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dari sini apa yang menurut Anda? Apa yang tampak di sini? Ada perbedaan tidak? Ada variasi tidak yang nampak? Ada, Bu. Ada, Bu. Mereka spesies yang sama kan ya? Bentuk. Mm-mm. Bentuk apanya? Bentuk. Ya. Coraknya. Intinya itu spesies yang sama tapi berbeda. Tempurungnya beda, Bu. Berbeda. Seperti ini? Ini spesies yang sama kan ya? Sama. Ya, Iya, sama, Bu. sama. Tapi warnanya berbeda, Bu. Tapi ya luas berbeda-beda. Sama, tapi Seperti ini? Bentuknya, Manusia seperti kita? warnanya beda. sama. Sama, Bu. Sama manusia, iya sama-sama manusia. Tetapi laki-laki, perempuan dari semua belahan dunia. Tidak usah jauh-jauh ya. Sesama Indonesia saja juga kita bervariasi ya. Jadi orang Jawa dengan orang yang dari Kalimantan, dari Papua itu kan beda-beda semua terkait dengan apa sifat tadi ya. Kalau tadi kan membicarakan tentang gen yang di dalam tubuh, DNA, materi genetik di dalam inti sel tadi, ya kemudian itu kan diwariskan ke keturunannya dari orang tua ke anak. Jadinya adalah apabila ada individu baru, maka tampilan fisik yang terlihat atau sifat itu bisa berbeda. Jadi warna kulit, ya, bentuk hidung, bentuk rambut, apalagi mata, ya. Adakah di sini yang mata biru? Adakah di sini yang bermata biru? Asal bukan pakai softline ya. Nah, jadi kita bervariasi ya karena keanekaragaman tadi, karena faktor genetik. Itu peran dari adanya materi genetik, yaitu DNA di dalam inti sel. Inti sel. Oke, sekarang saya tanya untuk merefresh. Masih ingat? Tadi nomor dua dulu yang paling mudah. Kalau ini adalah inti sel maka Anak ini adalah inti. siapa yang bisa menjawab? Anak inti. Anak Inti inti. sel. Anak inti sel. Lebih tepatnya anak Nukleus. nukleolus ya. Bukan Nukleus. Ya. Oke. Nukleolus. Oke. Nukleolus. Ya. Nukleolus, Bu. Baik. Nomor 2 nukleolus. Anak inti. Jadi udah inti itu kecil ya. Maksudnya kalau sel aja ukurannya mikron, berarti inti sel itu kecil, maka ada anak inti. Nukleolus di sini. Sedangkan ini apa? Nukleo apa? Nukleoplasma. Nukleoplasma. Oke, betul. Ada yang menjawab nukleoplasma. Sedangkan yang ini? Membrannya. Lalu yang ini nomor 4 adalah apa ini? Pori-pori. Pori dari inti ya. Nuclear pore. Oke. Baik. Jadi sudah memahami bahwa bagian-bagian inti adalah sebagai berikut, dan kita manusia tadi kan multiseluler, di dalam selnya terdapat inti sel, dan di manakah materi genetiknya tadi letaknya? Di
Anak intisel. Iya. Anak kita akan intisel. kita akan mempelajari mendetail terkait dengan materi genetik tadi yang terkait dengan pewarisan sifat, dia berperan penting ya untuk apakah mirip. Misalnya kita ini ya sebagai anak, apakah kita mirip bapak atau kita mirip ibu, atau kita di tengah-tengah nih, tidak ada yang dominan atau resesif ya. Jadi istilah-istilah itu akan lebih familiar saat kita mendiskusikan ini di sesi genetika ya, karena kita mempelajari sel terlebih dahulu. Nah, selanjutnya terkait dengan ini, ada Bapak Ibu bisa mencermati, ada video itu bahwa penciptaan Tuhan begitu luar biasa, baik itu hewan maupun tumbuhan ya. Ini yang kita pelajari bahwa di dalam sel itu ada inti sel, dan di dalamnya ada kromosom, dan di situ adalah ada DNA, bentuknya double helix, dan manusia itu tentunya identik ya, berbeda. Dia punya DNA yang khusus milik dia, seperti kita punya fingerprint sidik jari ya, masing-masing berbeda setiap orang. Ya, dengan kita memahami berbeda adanya sel eukariotik, tapi di dalam inti kita masing-masing memiliki materi genetik yang spesifik. Nah, di sini eukariotik sel, silakan dipelajari sendiri terkait dengan sel ini, ya, terutama bagaimana gen itu bisa diwariskan. Kita akan diskusikan nanti di sesi selanjutnya. Dan untuk belajar mandiri, maka Bapak Ibu bisa membaca modul sesuai dengan topik yang kita pelajari ya. Untuk kali ini berarti di topik 2 ya, untuk mempelajari terkait dengan inti sel. Nah, untuk itu silakan semangat belajar untuk biologi sel genetika ini. Jadi pahami kenapa misalnya pada sel darah merah tadi ya, ada memang benarkah dia tidak memiliki inti sel? Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan tugasnya. Sudah saya informasikan di Etlink. Jadi untuk pemahaman ya. Jadi sama-sama sel dalam tubuh kita, tetapi tidak semua memiliki inti sel. Tapi kalau dia memiliki inti sel, tentunya apakah memang dia koordinasinya lebih bagus? Atau kamu bekerja dalam waktu yang lebih lama? Itu ada di literatur yang bisa Anda cari dan bisa Anda tuliskan jawabannya untuk sesi tugas. Begitu juga terkait dengan jurnal. Jadi kalau dikaitkan dengan materi genetik tadi, kita bisa mencari jurnal terkait topik inti. Ya, terkait dengan topik inti sel, ya nanti bisa ditulis dalam 200 kata. Dan saran saya adalah 3 tahun. Oke, sesuai dengan batas waktu ya dikerjakan di Etlink. Dan jika ada yang belum jelas, nanti silahkan ditanyakan, bisa diskusi. Ini kita masih ada waktu untuk diskusi, dan selanjutnya belajar mandiri bisa juga tanya jawab via Etlink ya. Maksimalkan semua aplikasi dalam belajar, khususnya di biologi sel genetik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk sore hari ini ya. Semoga bermanfaat belajar tentang inti sel bersama saya. Dan jangan lupa kerjakan kuis setelah ini. Tadi sudah tengah-tengah itu tanya jawab, nanti jangan lupa tugasnya ya sesuai batas waktu. Ya, terima kasih. Dan Pak Agus selaku ketua, silakan kita tutup dengan doa sore hari ini. Baik, teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Silakan Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Agus dan teman-teman semuanya. Sudah cukup untuk sore hari ini. Kita akan lanjut untuk sesi selanjutnya ya. Dan saya harapkan kreativitas dalam mengerjakan tugas dan partisipasi Anda dalam kuliah tentunya dalam Etlink bisa dimaksimalkan untuk tanya jawab ya. Dan terima kasih untuk hadirnya sore hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat mengikuti perkuliahan RPL.
Selamat sore dan Amin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.